Kita lanjutkan kembali masih pada surah Al-Baqarah ayat ke-215. Yas'alunaka madza yunfikun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi dharain amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wa banis sabil wa ma yaf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Wallahu a'lam bimuradi. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang salah satu pertanyaan para sahabat. Yas'alunaka, bakal bertanya kepada engkau, ya Muhammadun, wahai Muhammad, ma akan apa-apa, dza yunfikuna, yang mereka infakkan. Ai maksudnya alladzi yunfikunahu, yang mereka menafkahkannya. Wasailu, dan adapun orang yang bertanya, sahabat yang bertanya di sini Amr bin Jamuh, yaitu sahabat Amr bin Jamuh. Nah, jadi walaupun bahasanya mereka, tapi yang jadi juru bicaranya satu orang, Bapak Ibu, sahabat Nabi yang bernama Amr bin Jamuh. Nah, mereka bertanya tentang harta yang mereka infakkan. Wakana, adapun Amr bin Jamuh itu syaikhon, seorang yang sudah sepuh, sudah tua, zamalin, yang punya banyak harta atau hartawan lah kalau bahasa kita. Fasa'ala, maka dia bertanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma, tentang apa-apa, yunfaku, yang diinfakkan, wa alaman, dan kepada siapa, yanfaku, diinfakkannya. Jadi pertanyaannya ada dua, apa sih yang harus diinfakkan, ya, dinafkahkan di jalan Allah. Terus yang kedua, kepada siapa. Nah, maka jawabannya dari Allah, qul ma anfaqtum min khair. Qul, wahai Nabi, katakanlah, lahum, kepada mereka, kepada orang-orang yang bertanya tadi, ma, yaitu apa saja, anfaqtum, yang kalian nafkahkan, min khairin, berupa kebaikan. Jadi apa saja kalau kamu punya, maka nafkahkan atau infakkan satu kebaikan tadi. Bayanun, menjadi penjelas, lima pada lafadz ma, ya, ma di situ maksudnya apa sih gitu ya yang diinfakkan. Syamilin, yang dia itu mencakup, lil qalili, baik untuk yang sedikit, wal katsiri, ataupun banyak. Jadi lafaz tersebut menunjukkan nggak harus banyak yang namanya infak, pokoknya yang sedikit pun itu juga bisa diinfakkan. Wafihi, dan di dalam lafaz tersebut, bayanun, adapun penjelasannya, al-munfaqi, yaitu apa-apa yang diinfakkan, alladzi huwa, yang mana adapun yang dimaksud dari al-munfaqi tadi, ya, itu ahadun syikos su'ali, salah satu dari dua sisi pertanyaan. Jadi pertanyaan pertama dijawab, yaitu berupa kebaikan, ya, min khair. Nah, itu pertanyaan dari dua pertanyaannya Amr bin Jamuh, dijawab min khairin, ya udah, berupa kebaikan apa saja. Wa ajaba, dan kemudian menjawab Nabi, ya,
Jawabannya anil musrofi, tentang orang yang menerima. Dikasih tahu oleh Allah, alladzi huwa, yang mana adapun dia, pertanyaan tadi asyikku, yaitu dari sisi al-akhari yang lain. Pertanyaan kedua dari sisi yang lain, kepada siapa infak tersebut? Biqaulihi, dengan ucapan Allah atau firman Allah. Ini urutannya nih Bapak Ibu. Falil walidaini, maka yang pertama adalah untuk kedua orang tua. Wal aqrabina, dan kemudian baru kerabat. Wal yatama, lalu kemudian anak-anak yatim. Wal masakini, dan kemudian orang-orang miskin. Wa benis sabili, dan kemudian orang-orang jalanan. Maksudnya adalah orang-orang yang menjadi musafir dalam mendakwahkan agama Islam, ya, berjuang di jalan Allah. Maksudnya hum, adapun mereka tadi tuh orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil, itu adalah aula, lebih berhak, lebih pantas bihi dengannya, maksudnya dengan diberikan infak. Ya, nanti ada lagi yang lain, ya, teman kita, sahabat kita. Nah, itu nanti urutan kategori yang kedua. Gitu. Wa ma taf'alu, dan apa saja yang kamu lakukan atau kita kerjakan, min khairin, berupa kebaikan, infakin, yaitu baik berupa infak harta, au ghairihi, ataupun selainnya, maksudnya selain infak harta. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, bihi, dengan hal tersebut, maksudnya dengan apa yang kita kerjakan, itu alimun, maha mengetahui. Bukan cuma tahu, Allah mah beda sama kita. Kalau kita cuma tahu, tapi kalau Allah famujazin, kemudian Allah akan membalas alaihi, kepadanya. Jadi apa yang kita lakukan maka akan dibalas oleh Allah. Nah, untuk ayat pertama dulu ya, 215. Jadi ayat ini mengisahkan ada sahabat Nabi yang bertanya pada Nabi. Nah, hebatnya Quran, salah satu mukjizatnya di sini Bapak Ibu, memberitahu sesuatu yang bakal terjadi. Ya, dalam hal ini pertanyaan. Jadi sebelum sahabat nanya pada Nabi, ini Allah dikasih tahu Nabi bahwa bakal ada orang yang bertanya tentang harta. Yas'alunaka, bahasa Arabnya yas'alunaka, bakal ada yang bertanya, ya, kepada engkau wahai Nabi, madza yunfikun, tentang apa-apa yang diinfakkan. Bahasa yas'alunaka nanti bakal kita temukan, ya, bakal kita temukan di ayat-ayat yang lain. Dalam hal ini sahabat bertanya tentang harta, ya. Nanti ada lagi yang bertanya yas'alunaka anil mahidi, ya. Nanti ditanyakan kepada Nabi tentang haid. Ada juga yang bertanya, ya. Maka dijawab oleh Nabi, qul huwa adza, dan seterusnya. Ya, nanti ada lagi ditanya yas'alunaka anil khamri. Nabi ditanya tentang khamr, nanti dijawab sama Nabi, dan seterusnya. Jadi banyak ayat-ayat yang berlafatkan yas'alunaka. Mereka bertanya kepada engkau wahai Nabi. Nah, kalimat tersebut menunjukkan salah satu mukjizatnya Al-Qur'an. Ya, di mana Nabi diberikan satu khobar, satu berita yang bakal terjadi kepada beliau, yaitu ditanya sama sahabatnya. Jadi ayat ini turun sebelum Nabi ditanya. Ya, barat orang ulangan dapat kunci jawaban. Nah, maka ketika Nabi ditanya, Nabi bisa langsung jawab. Ya, disebutin nama Nabi apa yang dimaksudkan infak di sini, apakah harus berupa harta? Oh, ternyata enggak. Min khairin, yang penting kebaikan apapun bentuknya. Terus apa lagi disebutin nama Nabi, ya, falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakini wa ibnis sabil, dan seterusnya itu. Nah, jadi ini jawaban kepada sahabat. Itu yang pertama, ya. Terus yang kedua yang bertanya di sini adalah sahabat Amr bin Jamuh. Sahabat Amr bin Jamuh ini berasal dari keluarga terpandang Bapak Ibu, ya, dari kalangan Bani Salamah di kota Madinah. Sama seperti di kota Mekah, ya, di Madinah juga ada suku-suku. Ya, bukan cuma di kota Mekah, di Madinah juga ada suku-suku. Nah, salah satu sukunya adalah Bani Salamah. Bahkan Nabi pernah sholat di tempat atau rumah salah seorang Bani Salamah. Ya, sholat di situ dalam sebuah riwayat sholat zuhur, riwayat lain mengatakan sholat asar. Ya, disitulah turun di mana
ayat yang memerintahkan Nabi untuk kembali menghadap kiblatnya ke kota Mekah. Ya, dulu pernah orang Islam kita ini menghadap Baitul Maqdis, ya. Kita menghadap Yerusalem, Palestina, kurang lebih 16 sampai 18 bulan setelah Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Jadi pas hijrah ke Madinah, Nabi disuruh ngiblatnya ke Masjidil Aqsa. Selama 16 bulan, dalam riwayat lain 18 bulan, turun ayat yang dulu pernah kita pelajarin ya. Nah, Nabi kemudian diperintahkan oleh Allah, wajhaka syatrul masjidil haram. Wahai Nabi, mulai sekarang kamu balik lagi ngadepnya, balik lagi ngiblat ke Masjidil Haram. Nah, itu terjadi di perkampungan Bani Salamah, yang kemudian rumah orang tersebut dijadiin masjid yang dinamakan Masjid Bani Salamah, yang lebih dikenal dengan Masjid Qiblatain, Masjid Dua Kiblat. Karena disitulah Nabi pernah menghadap Masjid Aqsa pada rakaat kedua, kemudian bangkit rakaat ketiga, 2 rakaat selanjutnya Nabi menghadap Masjidil Haram. Nah, sahabat Ammar bin Jamuh ini adalah salah satu penduduk kota di sana yang menjadi orang terkenal, jadi tokoh, bukan sembarangan, orang kaya, ya. Dan dia waktu masih kafirnya itu sering memberikan infak, ya. Jadi udah biasa. Nah, itu terbawa ketika dia sudah masuk Islam. Dalam tarikh-tarikh sejarah rada unik masuknya sahabat Ammar bin Jamuh ini. Jadi anak-anaknya, saudara-saudaranya dari kalangan Bani Salamah lebih dahulu masuk Islam. Ini Ammar bin Jamuh masih nyembah patung berhala, yaitu Manat, ya. Jadi ada beberapa berhala yang memang disembah orang di Mekah maupun di Madinah, ya. Ada Manat, ada Lata, ada Uzza. Jadi disebutin namanya. Nah, salah satu yang disembah oleh keluarganya Ammar bin Jamuh ini adalah Manat. Tapi anak-anaknya udah insaf nih. Anak-anaknya masuk Islam. Bapaknya disuruh, ayo Pak masuk Islam Pak, ikutin Nabi Muhammad Pak. Udah nggak pantas lagi kita nyembah berhala, nyembah patung. Nggak ada kekuatan mereka. Nah, sampai sakingnya sering disuruh, kemudian Ammar bilang sama patung yang berhalanya, ayo dong patung, kamu ngomong bahwa kamu ada yang benar. Nah, orang kalau udah didoktrin Bapak Ibu seperti itu, ayo dong kamu ngomong, masa kamu diem aja? Kita dibantah nih sama Muhammad nih, agama baru, ayo ngomong. Akhirnya malamnya dia tirakatan. Kalau bahasa kita yang orang Islam tirakatan. Dia bakar dupa, ya semedi, ya kan, muji-muji patungnya tadi itu, si Manat itu ya. Dipuji-puji, ya. Pokoknya kalau bahasa kita kayak orang jikiran lah. Subhanallah, alhamdulillah gitu ya, dan sebagainya. Lalu kemudian sampai pas menjelang subuh, anaknya ngeliat ternyata bapaknya lagi tapak nih, lagi semedi di depan patung si Manat ini. Kebetulan ngeliat bapaknya udah rada ngantuk, nggak ketiduran. Ama anaknya ditaruh di tempat sampah, dibuang di situ. Bapaknya nggak tahu kalau patung sembahannya ditaruh di tempat sampah. Udah anaknya berangkat aja sholat subuh. Nah, pagi-paginya bapaknya melek, sadar bahwa patungnya hilang. Wah, Tuhan saya mana Tuhan? Tuhan dicariin. Akhirnya kemudian dia cari sekeliling rumah, nggak ada, ketemulah di tempat sampah tuh Bapak Ibu. Wah, saking cintanya dia kepada Tuhannya tuh. Nah, Tuhannya kemudian dielap-elap, waduh siapa yang buang ini? Terus dibilangin datang anaknya, tuh Pak, itu Tuhan Bapak saja nggak bisa belain dirinya sendiri. Kalau memang ada yang buang harusnya dibalik lagi Pak. Itu namanya Tuhan, masa cuma balik ke rumah aja nggak bisa? Kurang ajar, siapa ini? Kamu tahu nggak? Nggak tahu saya. Anaknya minggir aja gitu ya. Nah, kemudian akhirnya ditaruh lagi tuh patung. Ya, patung itu kemudian ditaruh lagi di tempatnya semula, dikasih minyak wangi macem-macem, dibekalin pedang. Nah, jadi pedangnya ditaruh di samping patung. Wahai Tuhanku, kalau ada yang macem-macem sama kamu, ini pedang saya kasih. Bacok aja bacok. Malamnya dia jikiran lagi. Barangkali dapat jawaban agama siapa yang harus diikutin. Ini proses pencariannya Ammar bin Jamuh ini. Jadi rada unik ya. Lalu kemudian si Ammar bin Jamuh ini wiritan lagi kayak kemarin gitu ya. Subhanallah, alhamdulillah kalau bahasa kita begitu kalau orang Islam. Nah, menjelang subuh mulai ngantuk lagi. Akhirnya sama anaknya dia ngelihat, dideketin pelan-pelan, palanya dicopotin, dipotek kalau bahasa kita, dipotokin, tek gitu, tapi nggak sampai patah, sek gitu doang. Lalu kemudian keluar dia sholat subuh. Pas paginya bapaknya bangun ngelihat Tuhannya palanya kebelah, bingung dia. Akhirnya anaknya bilang, tuh Pak, masa Tuhan bunuh diri? Mana ada Tuhan bunuh diri? Akhirnya baru sadar, oh berarti selama ini yang saya sembah memang tidak punya daya upaya. Baik, antarkan saya kepada Muhammad, saya akan datang kepada dia memeluk Islam.
Datanglah kemudian dianterin sama anaknya masuk Islam. Nah, ini hebatnya nih. Kebiasaan dia ketika dia memberikan infak di zaman kafirnya ya, di masa dia itu belum masuk Islam, itu tetap terbawa Bapak Ibu ketika masuk Islam. Ya, dan inilah salah satu karakter sahabat. Ya, hampir semua sahabat itu seperti itu. Ketika dia punya kelebihan sebelum Islam, waktu masih kafir, lalu kemudian pas masuk Islam kelebihannya nggak hilang. Contoh Sayyidina Umar, ya, Sayyidina Umar bin Khattab itu orang paling garang di kota Mekah. Siapa yang nggak pernah gulat sama Sayyidina Umar dan selalu menang. Bahasa kita tuh kalau sekarang petinju bayaran. Ketika masuk Islam, apakah Sayyidina Umar berhenti jadi pegulat? Enggak. Apakah Sayyidina Umar berhenti jadi preman? Enggak. Tetap dia jadi pegulat, jadi preman. Tapi kalau dulu waktu masih kafir, yang ditantang adalah semua orang, termasuk orang Islam. Ketika dia masuk Islam, yang ditantang adalah hanya orang-orang kafir yang memusuhi Nabi, yang mencegah dakwahnya Nabi. Jadi gak kayak orang zaman sekarang, preman, tobat, ya, masuk musola jadi marbot. Nah, jadi hilang kegarangannya, hilang. Nah, terus siapa yang jagain orang-orang pasar yang orang-orang Islam tuh? Ya, kalau Sayyidina Umar enggak, dia tetap di pasar. Ketika dia melihat ada orang Islam diancam gitu ya sama orang kafir, maka Sayyidina Umar belain. Yang dulunya kagak mau peduli, ketika sekarang ada orang Islam ditindas, maka Sayyidina Umar belain. Jadi garangnya tetap, ya, sangarnya tetap, premannya tetap. Tapi yang dulu ya ngejelekin Islam, yang menentang dakwah Nabi, setelah masuk Islam justru berbalik membela orang-orang Islam, terutama membela dakwahnya Nabi. Itu nih hebatnya ya. Sama nih seperti Amr bin Jamuh nih. Amr bin Jamuh ketika dia masa kafirnya sering memberikan infak, lalu ketika dia masuk Islam dia juga kemudian rajin memberikan infak. Cuman takut salah. Ya, apa saja sih yang harus diinfakkan? Apakah harus harta? Ya, terus kemudian kepada siapa sih infak itu yang lebih utama? Maka kemudian sahabat Amr bin Jamuh dengan beberapa sahabat yang lain datang menemui Rasulullah. Maka mereka bertanya tentang infak itu. Dijawab oleh Quran, disampaikan oleh Nabi bahwa infak itu tidak harus berupa harta. Semuanya yang berbentuk khair, yang berbentuk kebaikan itu adalah infak. Nah, dari hal ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa apapun yang kita berikan untuk agama Allah itu bisa disebut infak. Ya, kalau nanti kaitannya dengan uang misalnya gitu ya, dengan materi, dengan makanan dan sebagainya, itu namanya lebih spesifik lagi, lebih detail lagi, dinamakan sodako. Jadi kalau bahasa infak berarti semuanya umum. Ya, Bapak Ibu mau ngeluarin materi atau non materi itu namanya infak. Nah, terus siapa saja yang diberikan? Disebutin secara urutan di sini. Yang pertama orang tua. Ya, kalau orang tua berarti kepada anak. Kalau anak berarti kepada orang tua. Jadi orang yang terdekat. Baru kemudian kerabat, baru kemudian anak-anak yatim, baru kemudian orang-orang miskin, baru kemudian ibnu sabil. Nah, sahabat bagaimana? Teman kita bagaimana? Itu kategori kedua nanti. Nah, jadi kalau bicara siapa sih yang paling utama untuk diberikan infak, yaitu adalah orang tua kita sendiri. Kalau kita sebagai orang tua, maka yang kita berikan adalah anak. Nah, hati-hati nih, baru kemudian kerabat, akrobin. Nah, kan mohon maaf Bapak Ibu, nih lagi-lagi zaman akhir ya. Kita itu sama bapak sama ibu pelit. Kalau kita sebagai orang tua, kita sama anak pelit, lihat sama kerabat kita, sama saudara kita, nah kita jor-joran, salah itu, ya. Kecuali kerabat kita, saudara kita, dia lagi berjuang, misalnya lagi bikin pesantren, ya, lagi bikin masjid, itu nggak apa-apa deh. Kita ngasih ke saudara kita dalam rangka bikin pesantren, bikin masjid, bukan semata-mata kepada saudara kita, bukan. Lah kalau bicara secara urutan fadilahnya, urutan afdolnya, urutan yang paling utamanya, maka yang harus diberikan lewat infak kita adalah orang tua. Ya, apapun bentuknya. Ya, kalau kita cuma bisa ngasih buah, ya udah buah. Makanya tadi disebutin lil qalili au kasiri, baik sedikit maupun banyak. Nah, ini juga menjadi penegasan nih kepada kita bahwa kalau kita ngasih kepada siapapun ya, termasuk mungkin kepada tetangga kita, saudara kita, jangan ngelihat besar kecilnya.
ya, yang kita subuhkan itu, yang kita infakkan itu dinilai sama Allah. Ya, jelas kok di sini disebutin fa innallaha bihi alim. Allah ini mengetahui apa yang kita berikan walaupun cuma sedikit. Jadi jangan kita nganggep saya cuma ngasih 1000 perak malu saya cuma masukin kotak amal 500 perak malu saya cuma ngasih tetangga saya kuah sop misalnya gitu. Malu saya cuma ngasih orson sama tetangga saya, saudara saya gitu ya. Atau kepada yang lainnya, malu Jangan nilai ke situ Bapak Ibu. Kalau emang kita tulus, kita ikhlas, berikan. Berarti itu sudah salah satu dorongan dari nafsu kita yang baik. Karena nafsu itu ada dua ya, ada nafsu yang baik, ada nafsu yang buruk. Berarti itu sudah ada dorongan dari nafsu kita yang baik. Nah, nafsu kita yang baik itu dari mana datangnya? Dari Allah. Maka jangan tunda-tunda. Ya, sekali lagi walaupun cuman sedikit. Ini bicara secara umum ya, bicara secara umum kepada siapapun. Tapi kalau kita kembalikan kepada fadilahnya, kepada yang paling afdolnya, yaitu adalah orang tua atau anak kita. Ya, kita punya duit 500 perak bahasa katanya, 1000 perak kita punya duit misalnya gitu. Kita mampu kasih orang tua, kasih orang tua. Kalau kita jadi orang tua kepada anak, ya udah kasih ke anak. Dan insya Allah saya bolak-balik ngomong kepada Bapak Ibu, bakal balik, nggak usah takut. Ya, kalau kita ngasih ke keluarga kita terdekat, ya, bapak ibu kita, kakek adik kita, ya, itu pasti balik, gak mungkin gak, bahkan bisa lebih. Kenapa? Karena itu jaminan Allah, ya, adalah jaminan Allah ketika memberikan kepada orang terdekat kita. Ya, kalau kita sebagai orang tua berarti kepada anak, ya, kalau kita sebagai anak berarti kepada orang tua. Itu jaminan dari Allah akan berikan kepada kita, bahkan bisa lebih berlipat-lipat ganda dari apa yang kita keluarkan. Kita ngasih cuma 500.000, insya Allah akan berikan kepada kita 1 juta dan seterusnya. Nah, tinggal percaya apa enggak. Nah, ini kadang-kadang kita lagi-lagi nih, ya, sama orang tua kita atau sama uang kita, le kita. Ya, kalau orang tua udah nggak ada berarti kan tinggal le, bude, ya kan, macam-macam masih hidup. Nah, kadang-kadang kita hitung-hitungan. Ya, kadang-kadang ada orang anak-anak zaman sekarang nih yang masih muda-muda, ya kan, mertuanya datang aja udah seuzon aja. Baru datang udah seuzon, bapak lo main dong gitu. Datang ke rumah lo, datang kemari. Jadi mukanya udah cemburu. Anak-anak zaman sekarang nggak tahu kalau ibu-ibu apa ya. Nah, iya, kalau yang zaman sekarang tuh, bapak lo datang main bawa gula pasir, pulang minjem duit deh, gitu. Jadi belum apa-apa udah seuzon aja bawaan. Jangan, gimana pun juga ya, orang tua anak itu bagi kita adalah yang terdekat, dan dialah yang punya hak dari kita itu untuk diberikan infak, gitu ya. Nah, jadi jelas dari sini ada setidaknya 3 fadilah tadi. Lalu kemudian kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kemudian Allah menegaskan pada ayat selanjutnya, kutiba diwajibkan, furido maksudnya difardukan, sama ya. Ayat kutiba juga banyak ditulis oleh Allah dalam ayat-ayat lain yang sering kita baca, ya udah ayat Ramadan tuh, kutiba alaikumusiyam gitu ya. Sebelumnya kalau Bapak Ibu masih ingat, kutiba alaikumul kisos, diwajibkan atas kamu kisos. Sebelumnya udah kita pelajarin. Nah, diwajibkan atau difardukan alaikum atas kalian al-qitalu, yaitu berperang. Berperang pada siapa? Lil kufari, kepada orang-orang kafir. Tapi Bapak Ibu jangan mikir semua orang kafir, enggak ya. Orang kafir dalam Islam terbagi 3 ya. Kafir yang pertama kafir mu'ahad, kafir dhimmi, kafir harbi. Kafir mu'ahad itu kafir dia nggak percaya sama Nabi Muhammad doang, dia percaya pada Allah, percaya pada Tuhan. Jadi dia nggak ateis, dia nggak musyrik, nggak menyekutukan Allah, tapi dia nggak mau menerima Nabi Muhammad sebagai nabi dan utusan Allah yang terakhir. Itu namanya kafir mu'ahad. Seperti siapa? Bangsa Yahudi dan Nasrani. Ya. Terus yang kedua ada kafir dhimmi. Kafir dhimmi adalah orang kafir, baik dia mu'ahad atau bukan, yang hidupnya berdampingan bersama orang Islam, baik sama orang Islam, nggak pernah gontok-gontokan sama orang Islam, toleransi beragamanya tinggi, adabnya kepada orang-orang yang lain, baik agama Islam maupun tidak juga bagus, sopan santunnya terjaga. Nah, maka orang yang kayak gitu disebut kafir dhimmi. Haram kalau kita itu sampai mengganggu kafir dhimmi seperti itu.
Nah yang ketiga baru kafir harbi. Siapa tuh kafir harbi? Orang kafir yang dia itu suka ngegerecokin, dalam tanda kutip ya kalau bahasa Betawinya, ngegerecokin orang Islam, suka ngejelekin Islam, suka mencemooh orang Islam, mencegah apa-apa yang dilakukan oleh orang Islam, gak seneng sama agama Islam. Nah itu namanya kafir harbi, kafir yang memusuhi orang Islam dan agama Islam. Orang yang kayak begitu ya wajib diberantas. Ya nggak ada kata lain kecuali harus diperangin. Nah, kalau kita punya tetangga orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, insya Allah kalau di Indonesia mayoritas, nggak semua ya, mayoritas itu kafirnya zimmi, mayoritas. Mereka baik-baik sama kita, makanya nggak boleh diganggu. Ya lakum dinukum waliyadin. Mereka lagi jalanin agamanya, lagi senang-senang, ya silakan nggak apa-apa, jangan ganggu, jangan diomongin, nggak boleh, dosa. Ya kenapa? Karena mereka menghormati kita, kita juga lebih wajib menghormati mereka. Biarin urusan agama mereka, urusan agama kita, agama kita. Tapi kalau mereka coba-coba merusak agama kita, mencemooh agama kita, melarang orang Islam. Contoh kasus terakhir tuh Laskar Mauni tuh. Ya, nah itu saya siap itu, saya terbang ke sana juga itu. Ya, Laskar Mauni kalau Bapak Ibu lihat di YouTube tuh ya, itu nantang orang Islam. Yo di Desember nih katanya nggak boleh ada orang Islam pakai jilbab. Loh apa-apaan? Ya emang Desember hari Natal. Ya udah kita cukup hormati Natal mereka. Nggak usah melarang orang Islam pakai jilbab. Nggak boleh orang Islam pakai jilbab. Nggak boleh orang Islam pakai kopiah, pakai sarung. Nggak boleh. Lah apa urusannya? Tuh mereka yang Natal kok. Oh, kita nggak pernah ganggu Natal. Ya kan kalau zaman dulu ada yang ngebom itu kan oknum aja. Sampai sekarang juga nggak jelas itu yang ngebom siapa. Agamanya Islam atau bukan nggak tahu tuh. Imam Samudra, ya, Amrozi itu kan diduga pelaku. Sampai sekarang diduga, belum ketahuan siapa yang ngebomnya. Emang ketahuan, belum tentu orang Islam. Nah, kita udah terprovokasi tuh kayak gitu. Ya, hati-hati ya. Zaman sekarang, lo orang kayak gitu wajib diperangin. Ya, ada orang kayak gitu berani-berani sama orang Islam. Ya jangan diem, berarti bodoh kiranya. Lawan ya. Jadi insya Allah bukan cuma orang Islam yang sholat, orang Islam yang bener, orang Islam yang baik, orang yang Islam taat agama. Kalau udah urusan kayak gitu Bapak Ibu, orang mabok ya, penjudi, preman yang agamanya Islam juga pasti sebel kalau agamanya digituin. Walaupun dia kagak soalnya pasti sepreman-premannya orang Islam tuh ya. Kalau masalah berantem paling duluan. Ya apalagi yang ngerti iman ya kan. Nah, itu ya. Jadi yang diharamkan di sini adalah yang kafir dini. Tapi kalau kafir harbi ya berarti harus dilawan, harus diperangin. Nah kasus di ayat 216 ini adalah kasusnya kafir harbi. Ya, jadi disuruh perang sama Allah. Perangin tuh mereka-mereka yang memusuhi kamu. Wahwa adapun pada hal-hal tersebut, maksudnya berperang itu kurhun, benci. Makruhun yaitu maksudnya adalah perkara yang dibenci. Lakum bagi kalian. Jadi Allah bilang kalau disuruh perang ya udah perang. Walaupun itu hal yang dibenci oleh kalian, tobon secara watak atau secara kebiasaan, secara karakter, lima syakotihi karena beratnya hal tersebut, karena beratnya perang itu. Jadi walaupun perang itu berat ya udah, karena itu disuruh sama Allah jalanin. Nah ini yang hebat nih. Wa asa antakrohu, wa asa lan menowo, bisa saja barangkali antakrohu kalian itu membenci syai'an ing suwiji-wiji. Bisa jadi kamu itu benci sesuatu, wahwa padahal adapun yang kamu benci tadi itu khairun lebih apik, lebih bagus lakum kedua sira kabeh bagi kalian semua. Ada kalanya sesuatu yang kita benci justru sebetulnya itu bagus buat kita. Dan sebaliknya wa asa, dan ada kalanya juga bisa jadi juga barangkali antuhibbu, di mana kalian menyukai syai'an akan sesuatu, wahwa padahal yang kalian sukai tadi itu syarrun, buruk lakum bagi kalian. Gitu. Justru sebaliknya ada kalanya yang kita senengin ternyata malah buruk buat kita. Lah kenapa tuh? Limailin nafsi, karena kecenderungan atau kecondongannya jiwa ila syahwati, kepada syahwat, kepada hawa nafsu tuh. Jadi hawa nafsu kita itu seringkali menganggap sesuatu yang baik itu jadi buruk, akhirnya kita nggak mau ngelakuin. Sebaliknya hawa nafsu itu sering menutupi yang buruk itu dianggapnya baik, akhirnya kita melakukan. Nauzubillah.
al-mujibati yang mana pasti membuat lihalakiha kepada kehancurannya atau kecelakaannya, wa nufuriha dan kemudian juga enggan untuk melakukannya, anit taklifati dari hukum-hukum taklifi, maksudnya sholat 5 waktu gitu ya, zakat, sedekah, itu hukum-hukum mukallaf, hukum-hukum taklif ya yang wajib buat kita. Nah lagi-lagi tuh yang bikin kita males itu apa ya, tadi hawa nafsu ya, padahal itu bagus buat kita. Al-mujibati yang menjadi tugas-tugas kewajiban lisa'adatiha untuk membahagiakannya. Kadang-kadang tugas dari Allah, kewajiban dari Allah ya, ini gampangnya sholat, ngaji, itu dikalahkan oleh nafsu syahwat kita. Dianggapnya kalau di rumah lebih baik lah, saya juga udah paham, saya udah ngerti, saya bisa. Nah itu kadang-kadang yang kayak begitu lebih banyak disumbang sama hawa nafsu kita yang menganggap kita itu sudah melakukan sesuatu yang benar padahal salah. Fala'alla lakum, maka barangkali bagi kalian, fil qitali, dalam hal ini khusus dalam peperangan ya, wa in karitumu, walaupun kalian itu membencinya, khairon, bisa jadi itu lebih baik. Jadi tafsirkan, bisa jadi perang yang kalian benci justru itu jadi baik, jadi bagus. Lah kenapa? Li'anna fihi, karena sesungguhnya di dalamnya, di dalam peperangan, imma zofro, ada kalanya ada kemenangan. Ya udah, kalau menang berarti kan bagus ya. Wal ghanimata, atau kalau nggak menang setidaknya dapat ghanimah. Apa tuh ghanimah? Harta rampasan perang. Dapat harta rampasan perang lumayan Bapak Ibu ya, dapat kuda, walaupun perang agak menang, dapat kuda ya lumayan zaman dulu ya. Dapat harta rampasan perang itu. Awis syahadata, atau kalau emang kagak menang, kagak dapat ghanimah, lah mati, maka matinya syahadah, mati syahid. Atau kalau emang nggak dapat semua, kemenangan nggak dapat, ghanimah nggak dapat, mati syahid kagak, lah masih hidup, wal ajro, maka dia dapat pahala. Tuh. Jadi walaupun menurut kita kurang bagus dalam hal ini perang ya, ternyata di dalam hal tersebut ada ibrohnya, ada keutamaannya tersendiri, ada kebaikannya. Wa fi tarkihi, dan juga sebaliknya, dalam meninggalkan hal tersebut, dalam meninggalkan ya kebaikan yang Allah perintah, dalam hal ini misalnya contohnya perang, wa in ahbabtumuhu, walaupun kalian lebih menyukainya, syarron, itu menjadi keburukan, bisa jadi itu menjadi buruk buat kita, li'anna fihi, karena sesungguhnya di dalamnya, maksudnya kalau kita tinggalin perang, udah deh gak usah lawan orang kafir deh, biarin, merangin kita dia biarin deh, maka azullah, akan ada kehinaan, maka orang Islam terhina ya, diremehkan, direndahkan, dianggap ecek-ecek. Itu gampang orang Islam, beli aja, bayar aja, bunuh aja kalau kita nggak mau perang. Wal fakro, dan juga bakal jadi kefakiran ya, terjadi kemiskinan ya, mereka akan merampas harta kita ya, mereka perang sembarangan, nggak ada adabnya, beda sama orang Islam. Orang Islam mah kalau perang ada adabnya Bapak Ibu, anak kecil kagak boleh dibunuh ya, nggak boleh dilukain, perempuan nggak boleh. Kalau orang-orang kafir nggak ada adabnya, semuanya dibunuh, semuanya dilukain, harta yang ada diambil. Kalau orang Islam enggak, ada batasannya. Wahir manil ajri, dan juga kehilangan pahala. Bukan sampai di situ, kalau kita nggak mau perang, membela diri, mempertahankan diri, maka kita kehilangan pahala. Wallahu, adapun Allah, ya'lamu, maha mengetahui, ma akan perkara, huwa yang adapun dia itu khairun, lebih baik, lakum, bagi kalian. Allah maha tahu ya semua yang Allah perintahkan kepada kita. Wa antum, sedangkan kalian, kata Allah, kita nih, itulah ta'lamuna, tidaklah mengetahui, dalika, akan hal tersebut. Fabadiru ilama ya'murukum. Nanti insyaallah pertemuan selanjutnya. Nah ini yang ayat 216 ya, menegaskan kepada kita bahwa seringkali ya namanya kita hidup di dunia itu bertemu dengan sesuatu yang tidak kita senangin. Nah walaupun tidak kita senangin, walaupun nggak kita sukain, walaupun kita benci Bapak Ibu, kemarin sempat saya sampaikan itu pas lagi maulid ya, tetap yang penting kita harus ridho, harus ikhlas.
Ya, walaupun itu nggak kita sukai, walaupun nggak sesuai dengan keinginan kita, walaupun nafsu syahwat kita berontak, ya, tetap kita harus redho terhadap keputusan takdir Allah itu. Bisa jadi yang Allah timpakan kepada kita sesuatu yang menurut kita nggak baik itu sebetulnya lebih bagus di sisi Allah dan dibanding kalau kita dapetin yang bagus-bagus. Gampang lah misalnya ya, misal ada orang dalam keadaan kesulitan ekonomi. Kalau dia menganggap itu sesuatu yang baik, maka insya Allah otaknya nggak bakal suudzon sama Allah. Baik ya Allah, saya lagi kesulitan ekonomi. Barangkali inilah yang membuat saya dekat kepada Engkau ya Allah. Gara-gara saya susah, ya dagang ayam misalnya susah, yang dagang biasa ya susah, misalnya gitu ya. Atau yang kerja nggak naik pangkat, gaji nggak cukup segitu-segitu aja, pas-pasan aja, ngepres-ngepres aja. Ya udah diterima. Mudah-mudahan ini adalah yang terbaik buat saya. Dan memang itu pasti yang terbaik. Karena bisa jadi andai kata nanti rezekinya banyak, dia bisa jadi dia lupa pada Allah. Itu sering kan orang kayak gitu, dikasih uang banyak sama Allah, dikasih nikmat yang banyak sama Allah, kemudian dia lupa, akhirnya nggak sholat, nggak ngaji. Banyak orang seperti itu ya. Misalnya penyakit ya, saya sering sampai kepada Bapak Ibu, kalau kita sakit berarti itu jalan tol ya, jalan tol kita menghapus dosa-dosa kita. Ya udah redo, nikmatin. Ya, kalau kita sakit walaupun sakitnya kecil ya, puyeng, meriang, batuk misalnya, flu, ya apalagi sakit besar misalnya gitu. Nah, yakinin bahwa itulah yang terbaik dari Allah untuk menghancurkan, meleburkan dosa-dosa kita. Iya, kenapa? Karena mungkin dosa kita udah terlanjur banyak. Mau dibandingin sama sholat, nah sholat kita paling berapa Bapak Ibu? Sholat kita cuma 5 waktu. Duha seminggu bisa dihitung. Kadang polos aja kagak ya kan. Tahajud kagak. Sholat witir ya kalau Ramadan toh. Nah, itu pun sambil ngeluh suwemen gitu. Nah, jadi kalau kita ngandelin ibadah coba deh. Kalau kita ngandelin ibadah, zakat setahun sekali. Sedekah ya jarang-jarang. Baca Quran belegak-belegok. Maka jalan tol yang paling cepat untuk ngancurin dosa-dosa kita dikasih sakit. Itu cepat banget. Dikasih jalan tol sama Allah, dikasih sakit, itu paling cepat. Supaya apa? Ngegerus ya dosa-dosa kita. Kesalahan kita itu terlalu banyak sehingga sholat kita, zakat kita, semuanya yang kita punya belum tentu bisa ngancurin dosa-dosa kita itu. Belum tentu bisa ngancurin kesalahan-kesalahan kita. Lah Allah itu sayang sama kita. Kita pengen dimasukin ke surga, tapi dosa kita masih banyak. Ini nanti kalau ditimbang di mizan, ya kalau bahasa orang zaman sekarang, rugi ini. Dosanya lebih banyak daripada kebaikannya, daripada amal solehnya. Maka gimana caranya? Diberikan sakit sama Allah. Ketika dia sakit, maka pundi-pundinya pahala yang dia miliki akan jalan terus-menerus. Begitu pula kalau orang dalam keadaan susah ya, dalam keadaan miskin, mikirin anak, mikirin saudara, misalnya dia punya tanggungan, maka hari demi hari yang dia lalui dengan susah payah tadi menambah pundi-pundi pahala dia secara nggak langsung, tanpa sholat, tanpa zakat, tanpa ngaji, tanpa membaca Quran dan sebagainya ya. Tapi tetap harus sholat, harus itu ya, maksudnya pahalanya ini utuh. Pahala sholatnya ada, kemudian ditambah dengan sabarnya dia, gitu ya. Pahala ngajinya ada, kemudian plus ditambah sabarnya dia. Pahala sholat tahajud seandainya, pahala sedekahnya misalnya dan sebagainya, itu tetap ada. Jadi plus semua. Jadi double semua pahalanya. Kenapa? Karena ketika dia sabar, maka pahalanya meningkat. Itu jadi jalan tol buat ngancurin dosa-dosa dia, kesalahan dia yang sudah terlanjur banyak. Makanya itu pernah saya sampaikan, bapak-bapak misalnya yang punya anak ya, atau masih orang tuanya masih hidup, atau kalau misalnya jadi pengurus kayak saya Pak Bandi ya, di sini juga banyak lah yang jadi pengurus musola. Itu manfaatin, itu jalan tol kita. Itu jalan tol kita, jangan disia-siain. Susah loh dapat jalan tol tuh. Nggak banyak orang yang orang tuanya masih hidup, nggak banyak orang yang punya anak, anaknya sehat-sehat dan sebagainya, nggak banyak orang yang amanah sebagai pengurus musola, pengurus masjid, nggak banyak. Hanya orang-orang tertentu yang menjadi pilihan Allah untuk menambahkan pundi-pundinya, termasuk sakit. Nggak banyak orang diberi sakit keras, nggak banyak orang dikasih ekonomi sulit, mayoritas biasa-biasa aja. Nah kebalikannya, kalau kita kok hidup anteng-anteng aja, jangan senang dulu Bapak Ibu. Ya, kalau kita hidup kok santai aja nih, nggak ada masalah ini, jangan senang dulu. Ya, hati-hati. Jangan-jangan Allah nggak peduli sama kita. Harusnya kita nanya, ya Allah kok hidup saya santai aja nih, nggak ada masalah ini, kenapa ini?
Jangan-jangan kita ada masalah, jadi Allah nggak peduli sama kita. Justru kalau kita ditegur sama Allah lewat sakit, lewat kesulitan ekonomi, dikasih beban, walaupun mungkin agak ya dalam tanda kutip mungkin positif ya, misalnya dijadiin pengurus musola dan sebagainya, itu sebetulnya beban, itu tetap sakit sebetulnya. Nah, gimana caranya semua itu bisa menjadikan tol, ya, jalan cepat kita untuk menambahkan pundi-pundi pahala kita. Sekalipun disebutin di sini sama Allah, ya, andai kata mungkin itu menurut kita kurang bagus, kurang baik, ya, ribet-ribet amat. Kalau orang sakit, aduh, nggak sembuh-sembuh. Jangan, justru dengan kita redo, maka Allah kemudian menambahkan pundi-pundi pahala kita. Kemarin makanya sempat saya singgung, emang kalau kita nggak redo terus jadi sembuh? Kan nggak juga. Kita nggak redo sama sakit kita, emang jadi sembuh? Enggak, tetap sakit. Ya, kalau kita miskin, nggak redo sama kemiskinan kita, emang kemudian jadi kaya? Kagak, ya pancet ya kere. Iya kan? Nah, makanya kan sayang. Ya, redo nggak redo tetap sakit, ya lebih baik redo. Gitu, cara pikirnya begitu. Ya, redo nggak redo tetap miskin, ya mendingan redo. Lalu kaya juga sama aja. Ya udah redo lah dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Bisa jadi kata Allah itu adalah yang terbaik buat kita. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah.